Perkenalkan, nama saya Siti Jenab, mahasiswi Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, Fakultas Tarbiyah Prodi PAI semester 4D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang praktek mengajar akidah akhlak di tingkat MTS. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah materi dan desain pembelajaran akidah akhlak yang diampu oleh dosen Bapak Slamet SPDI MPDI. Tidak, alhamdulillah hadir semua. Nah, untuk memulai pelajaran, marilah kita biasakan untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang hari Rabu. Nah, kita akan belajar akidah akhlak. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang iman kepada Rasul. Nah, sudah ada yang pernah mendengar iman kepada Rasul? Tentu saja ya, ini pernah, karena ini sudah pernah dibahas di kita waktu MI ataupun kita lagi mengaji ya. Iman kepada Rasul, ini iman kepada Rasul itu termasuk ke dalam rukun iman. Iya, ada berapa rukun iman? Ada 6. Siapa yang bisa menyebutkan? Acungkan tangannya. Ayo, cekhet. Ya udah, ibu sebutkan aja. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang terakhir, hari kiamat. Ada yang terlewat? Berarti ibu mengetes ke fokusan kalian. Ternyata kalian fokus. Yang kelima tadi apa? Iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang terakhir, iman kepada iman kepada qada dan qadar. Nah, iman kepada Rasul ini termasuk rukun iman yang nomor 4. Ya. Nah, apakah Rasul dan Nabi itu berbeda? Berbeda. Tentu saja ya. Nabi, Rasul. Nah, apa pengertian dari Nabi? Ada yang tahu? Pengertian dari Nabi adalah manusia yang diutus oleh Allah, manusia yang diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umat-umatnya. Sedangkan kalau Rasul ialah manusia pilihan Allah atau manusia yang diberi wahyu oleh Allah untuk menyampaikannya kepada umat-umatnya. Jadi kalau Nabi untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Nah, kalau Rasul untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, sampai sini kita sudah tahu perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ya. Ada berapa Rasul yang wajib kita ketahui? 25. Kalau Rasul yang Allah utus ke muka bumi ini ada berapa? 312. Kita berbicara yang Rasul yang wajib kita ketahui yaitu Rasul yang
25. Ada yang tahu tidak? Ada yang bisa menyebutkan minimal 10 nama Rasul yang wajib kita ketahui? Ayo silahkan. Siapa? Tidak ada. Nabi Yunus, Nabi Muhammad, Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Daud. Sudah 5. Ayo 5 lagi. Siapa? Nabi Ibrahim, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub. Oh iya, berarti alhamdulillah ya, sudah ada yang menghafal walaupun cuma 10, walaupun cuma 5, tapi harusnya kita hafal semuanya ya. Oke, langsung kita ke pengertian iman kepada Rasul. Nah, di sini ada iman dan ada Rasul. Tadi Rasul udah ya. Sekarang iman. Apa itu iman? Percaya atau meyakini. Iya. Meyakini. Rasul tadi utusan Allah. Jadi secara garis besarnya iman kepada Rasul itu ialah meyakini atau mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu adalah benar-benar utusan Allah, yang mana Allah mengutus Rasul itu untuk membimbing manusia ke dalam jalan yang benar supaya selamat di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu kita dan semua orang muslim di dunia ini harus beriman kepada Rasul. Orang yang beriman kepada Rasul akan senantiasa meyakini dan mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik itu berupa perintah ataupun larangan. Ya. Kenapa mereka percaya? Kenapa mereka mempercayai Rasul? Karena mereka yakin apa yang diajarkan dan apa yang sudah Rasul sampaikan itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasul menyampaikan ini supaya umatnya menjadi pedoman dan petunjuk hidup untuk umatnya. Rasul menyampaikan perintah dan larangan itu supaya menjadi petunjuk dan pedoman bagi umatnya, supaya mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini sesuai dengan dalil Al-Quran surat Al-An'am ayat 48. Nah, wa ma nursilul mursalina illa mubassirina wa mundirin faman amana wala aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan tidaklah Allah mengutus seorang rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Nah, jelas ya di sini bahwa Allah mengutus seorang rasul itu untuk memberikan atau untuk menyampaikan kabar gembira ataupun peringatan. Bab materi selanjutnya itu tentang sifat Rasul. Nah, sifat-sifat Rasul. Ada berapa sifat-sifat Rasul? Sifat-sifat yang ada pada diri Rasul. Ada 3. Yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, yang ketiga sifat jaiz. Ya. Yang pertama yaitu sifat wajib. Sifat wajib. Sudah tahu ada berapa sifat wajib yang ada pada diri Rasul? Yang harus ada pada diri Rasul? Iya, betul, ada 4. Cuma yang bisa menyebutkan. Acungkan tangan. Ayo, jangan malu-malu. Silakan. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ya, betul. Nah, yang pertama adalah sidik. Sidik berarti benar atau
jujur, dan sifat sidik atau sifat jujur. Sifat jujur itu berarti tidak berbohong, yaitu berarti sifat mustahilnya yaitu sifat kidib. Nah, sudah dapat ya sifat wajibnya tadi apa? Sidik. Sifat mustahilnya sidik. Nah, sifat mustahilnya adalah atau lawan kata dari sidik adalah kidib atau artinya berbohong. Bahwa karena tadi Rasul mempunyai sifat sidik atau Rasul harus bersifat jujur atau mempunyai perkataan yang benar, maka tidak mungkin Rasul mempunyai sifat kidib atau berbohong. Ya, yang kedua yaitu amanah, artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Nah, Allah mengutus seorang atau manusia itu yang terpercaya. Artinya tidak semata-mata Allah mengutus seseorang itu yang tidak terpercaya. Maksudnya bagaimana? Nah, ketika Allah menurunkan wahyu kepada Rasul, maka seorang Rasul itu harus menyampaikannya tanpa sedikit pun mengurangi, melebihi, ataupun mengganti dan mengubah wahyu tersebut, ya wahyu Allah tersebut. Nah, maka di sini Rasul harus memiliki sifat amanah, artinya terpercaya. Nah, lawan kata dari kata amanah atau dari sifat amanah apa? Khianah. Nah, apa artinya khianah? Tidak dapat dipercaya. Nah, Allah tidak mungkin mengutus seorang Rasul yang tidak dapat dipercaya, karena tidak mungkin seorang Rasul ketika mendapatkan wahyu Allah, ketika menyampaikannya dikurangkan weh cenah da bisi terpercayaeun manusia teh lamun ieu na dikurangan mah ya. Nah, dengan kata itu bahwa Rasulullah tidak mungkin memiliki sifat nah, karena Rasulullah sudah memiliki sifat wajib yaitu amanah, yaitu terpercaya. Yang selanjutnya yaitu sifat wajib yang di Rasul tabligh atau tabligh artinya menyampaikan. Iya, jadi ketika Allah mengutus seorang Rasul itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa Rasul diutus itu untuk menyampaikan sebuah wahyu berupa perintah ataupun peringatan. Iya, peringatan ataupun larangan. Jadi jelas sekali ya bahwa Rasul harus memiliki sifat tabligh atau menyampaikan. Lawan kata dari kata tabligh gimana? Kitman atau menyembunyikan. Ya, tidak mungkin ya seorang Rasul itu ketika mendapatkan wahyu dari Allah tidak disampaikan kepada umatnya. Nah, tidak mungkin karena Rasul mempunyai sifat wajib yaitu tabligh, menyampaikan. Nah, tidak mungkin seorang Rasul menyembunyikan wahyu yang sudah diberikan Allah kepada Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Iya, yang selanjutnya, yang terakhir yaitu sifat batona. Artinya pintar, cerdas, cerdik, pandai, apalagi bijaksana. Nah, itu arti dari sifat batona. Jadi maksudnya seorang Rasul itu harus memiliki sifat cerdik, cerdas, pandai, bijaksana. Nah, tadi sesuai kan tadi di awal dikatakan bahwa seorang Rasul itu adalah
ke jalan yang benar untuk mencapai keselamatan umatnya di dunia dan di akhirat. Bahwa jelas ya, Rasul itu harus bisa menyikapi persoalan-persoalan yang ada di kalangan umatnya. Tentu saja dengan seperti itu bahwa Rasul itu harus cerdas. Yang lawan kata dari fatona, bilada. Bilada artinya bodoh. Nah, jadi karena tadi Rasul mempunyai sifat wajib yaitu sifat fatona yang artinya cerdas, maka tidak mungkin seorang Rasul bodoh. Ya, jelas sekali ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan sifat wajib dan sifat mustahil. Jadi ada berapa sifat wajib? 4. Sifat mustahilnya? 4. Sifat wajib apa saja? Sidik, amanah, tabligh, fatona. Sifat mustahilnya? Kidzib, khianat, kitman, bilada. Sidik lawan katanya? Kidzib. Amanah lawan katanya? Khianat. Tabligh lawan katanya? Kitman. Fatona lawan katanya? Bilada. Mari kita, ibu punya sebuah permainan. Tepuk, oke, yes. Nah, jadi karena di sini cuma sedikit, kita berhitung dari 1 sampai 6. Namun yang ketiga atau yang menyebutkan bilangan ketiga itu harus diganti dengan yes. Nah, bilangan yang keenam harus diganti dengan oke. Mau dicoba dulu atau mau gue? Coba. Caranya seperti ini. Silakan dimulai dari ibu ya. 1, 2, yes. Sama aja deh, yang kalah kita udah semua. Dimulai dari ibu. 1, 2, yes. Ya kan? Oke, siap. Kamu ada berapa rukuniman? Ada 6 rukuniman yang ketiga. Oke, selanjutnya. Nah, seperti ya. Dimulai dari kamu. Nah, kita teruskan kepada sifat jaiz di Rasul. Ada berapa sifat wajib di Rasul? Ada 1. Siapa yang tahu sifat wajib di Rasul? Sifat jaiz di Rasul. Aduh, salah ya. Silakan. Langsung teman. Ayo, jangan malu-malu. Kayaknya silakan. Apa? A'radul basariyah. Apa itu a'radul basariyah? Sifat a'radul, sifat kemanusiaan. Nah, karena tadi Rasul itu manusia pilihan Allah, berarti kalau pilihan itu mempunyai sifat atau mempunyai kesempurnaan tersendiri. Namun Rasul juga tidak lepas dari sifat kemanusiaan. Seperti apa sifat kemanusiaan itu? Tidur, ya, apalagi makan, apalagi minum. Nah, Rasul juga pasti minum, pasti makan, pasti tidur. Nah, itu disebut dengan sifat kemanusiaan.